Pemirsa, kepolisian terus mendalami insiden ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta Utara. Berdasarkan hasil penggeledahan di rumah terduga anak yang berhadapan dengan hukum, polisi menemukan sejumlah barang bukti yang sesuai dengan bukti di TKP. Penyelidikan terhadap ledakan yang terjadi di SMA N72 Jakarta Utara hingga kini masih berlanjut. Kepolisian telah menggeledah rumah siswa terduga anak berhadapan dengan hukum dan mengumpulkan sejumlah barang bukti. Menurut Polda Metro Jaya, barang bukti yang ditemukan di rumah tersebut memiliki kesesuaian dengan barang bukti yang ditemukan di TKP. Sementara untuk temuan bahan peledak, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyatakan masih perlu diuji di laboratorium forensik. Persesuaian barang bukti yang ditemukan, termasuk persesuaian yang ada di rumah, ternyata ada persesuaian dari beberapa barang bukti tersebut. Nanti makanya secara detail rekan-rekan pasti akan dipaparkan, karena seluruh satuan kerja ini Densus juga akan memaparkan, karena untuk analisa terhadap motif kan tidak bisa sebentar dan tidak bisa sembarangan, itu waktu. Tapi salah satu yang disita dari rumah itu benar serbuk yang ditemukan di TKP. Ada beberapa bagian, makanya ini kan harus dijelaskan apakah serbuk tersebut match dengan yang ada di TKP, ini harus ada uji lab. Dan katanya ada dus bergambar pistol gitu-gitu juga Pak yang disita oleh pihak. Iya, seperti yang dilihat di TKP kan. TKP itu jelas itu adalah senjata mainan. Kita pastikan itu senjata mainan. Polisi pun masih mendalami motif di balik ledakan ini. Sementara terduga pelaku yang juga siswa SMA N72 Jakarta masih menjalani perawatan di rumah sakit. Akibat dari ledakan di SMA N72 Jakarta, sebanyak 96 orang menjadi korban, dengan 14 orang masih dirawat di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih dan 14 di Rumah Sakit Yarsi, serta 1 di Rumah Sakit Pusat Pertamina. Dari Jakarta, Rindi Salsabila, Rashid Hartadi, TV One mengabarkan. Lalu bagaimana kondisi terkini di tempat kejadian ledakan SMA Negeri 72 Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta, dan perkembangan kondisi korban ledakan yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan-rekan kami, Naufan Zam dan Hafsa Syafira. Kita terlebih dahulu ke Naufan Zam yang saat ini berada di TKP. Naufan, perkembangan terkini dari lokasi Anda, silakan. Ya, kondisi terkini dari tempat kejadian perkara di SMA N72 Jakarta Utara ini memang relatif lebih landai dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Memang dikarenakan kunjungan terakhir dari Komisioner KPAI dilakukan pada pagi menjelang siang hari tadi. Ya, kemudian melakukan pengecekan terhadap lokasi yang ada di lingkungan ini, dan kemudian ia melakukan cek kepada TKP, yaitu di masjid dan juga di bank sampah, yang menyatakan bahwasanya sudah terjadi perubahan sedikit, di mana garis polisi atau polis lain sudah dicabut dan beberapa lokasi sudah dirombak agar tidak menimbulkan trauma kepada para siswa. Ia juga menyebutkan bahwasanya KPAI akan terus melakukan pendampingan terhadap para siswa dikarenakan mereka berfokus kepada anak-anak yang menjadi korban dalam kejadian ini. Ia juga menyatakan bahwasanya negara akan tetap mendampingi para siswa dan juga korban yang ada di ledakan atau di kasus ledakan ini. Kemudian untuk kegiatan belajar mengajar sendiri akan tetap dilaksanakan mulai dari besok hingga 3-4 hari ke depan melalui online. Namun ini bukan pembelajaran seperti pada biasanya yang membahas mengenai materi, namun ini lebih berfokus kepada penyelesaian trauma yang dialami oleh para korban atau trauma healing. Tentunya juga akan lebih menyenangkan dibandingkan dengan pembelajaran pada umumnya. Tentunya masih membutuhkan evaluasi lebih lanjut mengenai kapan murid-murid dan juga Bapak Ibu guru bisa kembali melakukan kegiatan belajar mengajar di sekolah ini, dikarenakan memang membutuhkan kesiapan kembali dan juga kesehatan mental yang sudah pulih untuk bisa kembali ke lokasi ini, dikarenakan memang ledakan ini tentunya membuat kepanikan dan juga membuat huru-hara di lingkungan SMA N72 Jakarta Utara ini. Sementara ini bisa membuat atensi dari berbagai lingkungan. Ini juga KPAI menyebutkan bahwasannya ia akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, salah satunya adalah Dinas Pendidikan, DP3 AKP DKI Jakarta, Dinas Sosial, Psikolog, KPPA, HIMSI, dan Kemendikdasmen, pemirsa. Tentunya masih didalami mengenai motif dibalik dari
apa yang dilakukan oleh terduga pelaku, namun KPAI terus menghimbau kepada para bapak ibu guru dan juga para orang tua di rumah bahwasanya memang saat ini anak ada di peralihan antara Gen Z dan juga Gen Alpha, tentunya memiliki resiliensi yang rendah dan menghabiskan banyak waktu di dunia maya. Oleh karena itu memang dibutuhkan pendampingan lebih lanjut mengenai kegiatannya di dunia maya. Sementara itu bisa saya laporkan. Nova mengabarkan langsung dari TKP, dan pemirsa kita akan mengupdate dari Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Ada Hafsa di sana. Hafsa, per sore hari ini ada berapa jumlah korban yang masih dirawat di rumah sakit dan bagaimana kondisi mereka? Ya, selamat sore Nadila dan juga pemirsa. Dari 96 korban akibat ledakan yang terjadi di SMA 72 Jakarta Utara, untuk di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih ini sendiri sejak kemarin telah menerima sebanyak 46 pasien, di mana data per hari ini 13 korban masih dalam perawatan inap, kemudian satu berada di ruangan ICU dan satunya berada di ruangan HCU. Artinya 33 korban lainnya ini sudah diperbolehkan pulang atau melakukan rawat jalan. Dan tadi juga sudah dikonfirmasi oleh pihak rumah sakit bahwa mayoritas dari korban yang berada di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih ini memang mengalami gangguan seperti telinga yang tidak bisa mendengar secara normal, begitu akibat dentuman keras yang terjadi secara 3 kali pada insiden terjadinya ledakan di SMA 72 Jakarta. Kemudian juga selain daripada itu, beberapa korban ini mengalami luka bakar di berbagai bagian tubuh, diantaranya juga berada di bagian muka. Dan tadi kami juga mengkonfirmasi begitu Nadila dan juga pemirsa bahwa selain daripada di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, tadi kami melihat di Rumah Sakit Yasri ini sendiri juga telah mendapatkan sebanyak 13 pasien yang berada di ruangan rawat inap dan satunya sudah terkonfirmasi pulang atau melakukan rawat jalan. Selain daripada itu juga sudah disampaikan juga bahwa sebelumnya sejak kemarin bahwa Rumah Sakit Islam Cempaka Putih ini melakukan operasi kepada 5 pasien yang mana mengalami luka berat, yang mana operasi tersebut dilakukan oleh dokter spesialis bedah. Dan juga jika kita mengingat Nadila dan juga pemirsa bahwa insiden ledakan ini kemarin sangat mengagetkan berbagai pihak dan sejumlah tokoh pun sudah hadir untuk melihat langsung bagaimana situasi atau keadaan para korban di berbagai rumah sakit, salah satunya di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih ini. Dan seperti yang tadi juga kami lihat bahwa per siang tadi yakni Menteri Sosial Saifullah Yusuf ini datang untuk meninjau secara langsung pasien yang berada di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Adapun juga dari hasil pemantauan Saifullah Yusuf ini menyampaikan bahwa korban yang berada di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih mayoritas sudah berada di keadaan yang lebih baik dan juga masih dalam pendampingan, mengingat bahwa seluruh korban ini mayoritas berumur 15 hingga 17 tahun, artinya memang sangat masih berada di bawah umur dan memiliki trauma pasca insiden yang terjadi kemarin. Dan rencananya ini nanti malam ada Wakil Gubernur Rano Karno yang juga akan meninjau langsung pasien yang berada di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Demikian Nadila. Syafira mengabarkan langsung dari RSI Cempaka Putih. Tadi juga ada rekan kami Novan yang mengabarkan dari TKP. Selamat kembali bertugas rekan-rekan.